Bagaimana, udah bisa dimulai kawan-kawan, kakak semuanya? Boleh. PPT belum muncul. Hmm. Udah muncul PPT-nya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang siang hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berkenaan dengan kebutuhan belajar masyarakat sesuai dengan usianya. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan kelompok kami, yaitu materi tentang kebutuhan belajar anak, yaitu akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kebutuhan belajar usia anak-anak. Kanak-kanak dapat diartikan sebagai periode perkembangan seseorang yang dimulai dari masa bayi hingga berusia 5-10 tahun. Bahkan kadang periode masa kanak-kanak ini sering disebut atau dikenal sebagai tahun-tahun prasekolah. Menurut Papalia, perkembangan anak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa kanak-kanak awal berusia 2-5 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak tengah-tengah 6-9 tahun. Dan yang ketiga, masa kanak-kanak akhir berusia 10-12 tahun. Sementara itu, menurut Harlock, masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2 periode berbeda yaitu awal dan akhir. Periode awal berlangsung dari umur 2-6 tahun, sedangkan periode akhir berkisar 6-12 tahun. Itulah materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang kebutuhan belajar pada usia remaja yang akan dibawakan oleh rekan saya, pada Kak Nur Fadila. Kepada Kakak, waktu tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan belajar usia remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya, masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku, sikap, dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja Kemudian, adanya kebutuhan belajar masa remaja dari usia 12 sampai 21 tahun, yaitu yang pertama mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Ketujuh, ada mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Nur Fadila. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu kebutuhan belajar pada usia dewasa. Kepada kepada teman kelompok saya, yaitu yang akan mempresentasikannya adalah yang sedang memegang slide hari ini, itu kepada Keisha. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan belajar usia dewasa awal. Dewasa awal atau biasa disebut adult berasal dari kata bentuk lampau, yaitu adultus, yang memiliki arti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dewasa awal adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan individu dewasa lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dewasa awal adalah masa dalam rentang usia 20-40 tahun. Pada masa ini terjadi masa peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan identitas diri dan pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realistis. Ada beberapa tugas-tugas perkembangan dan juga kebutuhan belajar dari usia dewasa awal ini. Yang pertama ada mulai bekerja, yaitu kebutuhan belajarnya yaitu yang pertama membutuhkan pengetahuan bagaimana mendapatkan pekerjaan yang tetap dan cepat sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Yang kedua, membutuhkan cara untuk meningkatkan karir agar lebih baik lagi. Yang ketiga, belajar bagaimana meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat, belajar menyesuaikan diri di lingkungan kerja, terutama terhadap atasan. Yang kelima, belajar untuk bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dalam bekerja. Yang kedua, tugas perkembangannya ada memilih pasangan hidup. Dengan kebutuhan belajar, yang pertama, cara memperbaiki penampilan diri agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, belajar mengetahui cara menilai kepribadian pasangan agar tidak salah paham, agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Yang ketiga, cara menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Oke, saya terima kasih untuk untuk usia dewasa pertengahan sampai selanjutnya saya serahkan kepada Sylvia Erawati untuk membacakan materinya. Ya, dari usia dewasa pertengahan sampai akhir. Kepada Saudara Sylvia, saya silakan waktu dan tempat. Mohon maaf Vero, bukannya materi kita hanya sampai dewasa awal. Oh, sampai dewasa awal. Nah, soalnya di PowerPoint saya bikin sampai dewasa akhir. Materinya sudah tersaji, Sylvie. Silakan saja dibacakan, tidak masalah kayaknya. Karena mengingat nanti jatah nilainya, Sylvie. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tahapan perkembangan pada tahap di masa dewasa awal. Yaitu yang selanjutnya itu mengasuh anak. Kebutuhan belajarnya yaitu yang pertama belajar agama, dengan menanamkan nilai-nilai moral agama kepada anak. Yang kedua, perlu mengetahui bagaimana cara membimbing dan mendidik anak dengan baik. Yang ketiga, perlu mengetahui cara memberikan pola makan yang sehat dan asupan gizi yang layak untuk anak. Yang selanjutnya yaitu mengelola rumah tangga. Kebutuhan belajarnya yaitu yang pertama, belajar agama. Karena dengan belajar agama dapat menuntun pasangan ke dalam rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, butuh informasi bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga agar pemasukan dan pengeluaran bisa diatur dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Kebutuhan belajarnya yaitu pengetahuan tentang tugas-tugasnya sebagai warga negara yang seharusnya dijalankan dengan baik. Yang kedua, butuh informasi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia benar-benar tahu dan menyadari apa yang harus ia lakukan sebagai seorang warga negara. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada... Baik, terima kasih Sylvie. Terima kasih juga kepada kakak dan rekan semuanya. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.